Berkat kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera. Tuhan ingin cepat-cepat memberikan kau damai dan sejahtera. Sampai Tuhan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, tidak lagi masuk melalui pintu, tapi dia langsung masuk ke dalam rumah di tempat mereka menunggu dia. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, apa yang kita takutkan dia sudah taklukkan. Kita takut mati. Selagi masih hidup banyak orang yang mati. Banyak orang lagi berjalan tapi dia sudah mati, karena dia sudah terlepas dari Tuhan. Untuk itu berkat Tuhan turun atas hidupmu sekarang. Jangan percaya sama saya, percayalah sama Tuhan. Jangan terlalu pegang erat-erat apa yang ada di dunia ini. Itu bisa hilang dalam sekejap seperti angin dan uap. Hanya satu yang bisa kita jamin dalam hidup ini, Tuhan Yesus. Garansi satu-satunya. Saya tahu di antara saudara datang kepada Tuhan hari ini. Jangan datang kepada pendeta, datanglah kepada Yesus Kristus. Dialah segalanya bagi kita semuanya. Saya tahu hadirat urapan itu sedang mengalir menjamah saudara. Yesus tidak masuk lagi melalui pintu. Dia langsung masuk melalui dinding. Artinya tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi border, tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan engkau. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Asal engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah, sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah jantung yang sakit, sembuhkanlah lever yang sakit saat ini, sembuhkanlah hati yang sakit, jiwa yang sakit. Haleluya. Kami mulai menyembah Tuhan lebih lagi. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena begitu besar kasih Allah. Sementara kita memuji menyembah, sementara engkau disembuhkan oleh tangan Tuhan yang tidak kelihatan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. Bapa, terima kasih. Inilah perjamuan kudus-Mu di minggu pertama di bulan ini. Dan inilah firman-Mu Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah. Tadi pagi Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau menjumpai murid-murid-Mu Tuhan. Dan kami siap menjadi murid yang siap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi firman dan urapi hamba-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, salam Bapak Ibu. Luar biasa. Boleh salam kanan kirimu. Katakan hidup di dalam Tuhan, terus bilang
Jangan mau cepat mati. Amin Bapak Ibu. Karena perjalanan masih panjang. Hidup itu misteri. Tapi saya percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi tepat pada waktunya. Tadi saya sudah berkhotbah Bapak Ibu. Kenapa di Yohanes 21 dikatakan di ayat yang 1, danau ini bernama Tiberias. Alkitab mencatat bahwa danau ini namanya 4. Saya nggak tahu Danau Toba namanya ada berapa. Jadi di sini ditulis di sini Danau Tiberias. Nah, penginjil 4 rasul menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sebenarnya ada 4 namanya ya. Terus nama yang kedua Galilea, nama yang ketiga Genesaret, nama yang keempat Kineret. Markus pasal 1 ayat 16 ditulis di situ Danau Galilea, bukan Tiberias. Danau Galilea. Lukas 5 ayat 1 ditulis di sana Genesaret. Sama-sama katakan Genesaret. Luar biasa. Kenapa berbeda Bapak Ibu dan sama? Bapak Ibu, cara Tuhan itu tidak terbendung. Cara Tuhan itu banyak sekali caranya untuk menolong kita. Yohanes pasal 21, arti daripada Tiberias adalah sesuatu yang baik. Nah itu dia, good vision. Jadi waktu mereka sedang tidak baik, Tuhan datang dengan kebaikan tepat pada waktunya. Haleluya, amin Bapak Ibu. Yohanes pasal 21 dikatakan di sana ayat yang kedua, di situ berkumpul Simon Petrus, ada 7. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana. Anak-anak Zebedeus, saudara tahu? Kenal siapa itu anak Zebedeus? Siapa? Yakobus Manulang, Yohanes Manulang. Karena saya marga Manulang. 2 lagi tidak disebutkan namanya, tapi ada 7. Kebetulan tidak. Anda ada di sini, kebetulan tidak. Dipaksa? Tidak. Kadang-kadang ada yang dipaksa, ada yang tidak. Tapi saya mau beritahu, ikut Tuhan itu manual, mengalir sendiri. Nggak bisa dipaksa. Jadi kalau Anda masih nakal sekarang, nggak apa-apa. Yang penting besok baik. Amin. Salaman kanan kiri, besok baik bilang. Ya, jangan nakal terus bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. 7, angka sempurna. Ayat ketiga, kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Baca sama-sama. Tetapi malam itu mereka tidak. Haleluya. 7 orang 1 ekor pun gak dapat. Mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan. Jadi yang pertama perhatikan pesan Tuhan di ibadah kedua ini. Ya, dalam hidup itu tidak ada jaminan kecuali Tuhan. Percaya sama saya. Mau engkau punya jago pengalaman sebagai nelayan, engkau punya simpanan, engkau punya pendidikan, engkau punya decking, engkau punya uang yang cukup. Saya mau beritahu, dunia ini tetap ada batasnya. Ada limitnya. Yang tidak ada limit hanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya di waktu mereka berharap mereka mendapatkan sesuatu, mereka tidak menangkap apa-apa. Makanya ini disebut Danau Tiberias, sesuatu yang baik. Jadi kalau saudara datang ke sini membawa tangan yang kosong, percayalah, harapkan pulang tanganmu berisi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat dulu tanganmu, coba lihat tanganmu, sudah mulai berisi. Coba lihat dulu, oh sudah mulai berisi bilang. Oh apalagi Pak Amsal, udah makin banyak di jarinya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ingat slogan ini, harapkan yang terbaik, siap dengan yang terburuk. Jangan jadi Kristen hanya yang terbaik, tapi siaplah jadi Kristen juga menghadapi yang terburuk. Amin. Jangan mau jadi Kristen yang cengeng. Umur Pak Gembala hampir 50. Up and down. Pergumulan di sana sini. Banyak sekali masalah yang dilewati. Sampai hari ini saya masih hidup. Gemuk lagi. Haleluya. Jadi yang dimaksud Tiberias adalah sesuatu yang baik sedang datang dalam hidupmu.
Sekalipun semalam-malaman kau nggak dapat. Sekalipun masih rugi kemarin. Percaya di ibadah kedua ini. Engkau pulang bawa sesuatu yang baru dari surga. Bukan dari Pak Pendeta. Dari Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata. Semua yang baik datangnya dari Bapa. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari atas. Dari atas, bukan dari bawah. Bukan dari opungmu, bukan dari tulangmu, bukan dari kuburan. Makanya jangan minta berkat dari opungmu di kuburan. Dia sudah mati. Orang hidup aja susah kasih berkat, apalagi orang mati. Waktu opung masih hidup banyak-banyaklah minta berkat dari dia, amin. Kalau tanya kenapa kau banyak minta berkat? Kalau udah mati kau opung udah gak bisa lagi bilang. Tapi doakan opungmu supaya panjang umur. Dan baik tentu adanya. Dari atas. Diturunkan dari mana? Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Atau bayangan karena pertukaran. Jadi berkat Bapa itu tidak ada perubahan. Yang kedua, berkat Bapa itu tidak ada pertukaran. Berkat surga itu ada mereknya. Makanya kalau engkau lagi miskin, nikmatilah kemiskinanmu. Mana tahu kau besoknya jadi kaya. Kata berbahagia. Matius 5 ayat 3. Pertama kali kata berbahagia ditulis di sini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Luar biasa. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Amin. Dikatakan yang kedua ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Saya lihat bahasa asli Bataknya lemah lembut lemah lembut ini. Itu hati yang fleksibel. Itu saya sampaikan ibadah pertama. Ciri seorang murid adalah teachable. Mudah diajar, mau diajar. Enggak keras kepala. Enggak si pajago-jagoan, enggak si panggaron, tidak. Teachable itu. Luar biasa. Ayat ke-6 dikatakan di sana, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Luar biasa. Jadi nggak bisa dipaksa Bapak Ibu. Orang baik itu ngalir kayak air. Jadi kalau engkau baik, jangan tahan kebaikanmu, karena memang itu bagianmu dari Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa dilawan. Ayat ke-7. Bermurah hati dalam bahasa Bataknya. Marasini roha tuhalak. Berkali-kali Pak Gembala bilang, saya itu dari keluarga paling miskin dalam keluarga kami. Keluarga bapak, keluarga mama. Kami paling miskin. Kalau ditanya udah bosan Pak Gembala jadi miskin. Bosannya minta ampun. Jangan tanya lagi. Mulai dari kecil. Saya udah pernah bilang ya. Waktu saya SD kelas 3. Omakku, na burjuhian, bursiaturi, nama nubuhanau. Di lop pamasada tolori, ibagi hami mai 5. 1 telur 5. Sekarang buruku 2 telur, 3 telur sekali makan dia 1 orang. Luar biasa. Neni berapa ini? 3. Jangan banyak makan telur. Telur lagi naik saya bilang. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Siapa yang tahu nasib orang? Makanya sekali lagi saya bilang jaminan kita itu hanya Tuhan. Banyak-banyaklah datang sama Tuhan. Jangan banyak datang sama Pak Pendeta. Banyak datang sama Tuhan. Karena saya pun banyak juga datang sama Tuhan. Itu masalahnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Mau engkau beroleh kemurahan besok-besok. Marasini roha kepada orang lain. Selagi engkau mampu. Dan jangan lakukan kalau engkau gak mampu. Alkitab berkata orang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya dosa. Ayat ke-8, suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Pure heart. Yang ke-9, damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu masuk ayat 10, 11 dan 12. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya. Siapa yang mau berbahagia angkat tangannya? Angkat tangannya yang mau berbahagia. Ayo salaman kanan kiri, siap dianiaya bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kalau gitu kita cari aniaya Pak Pendeta, nggak perlu. Dirimu sudah dianiaya dari sejak lahir sampai hari ini. Dan aniaya itu belum selesai, mungkin. Berbahagialah orang yang dianiaya. Bukan saya ngomong ini, yang ngomong ini Yesus. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Mau punya kerajaan surga, berbahagia. Mau berbahagia, siap dianiaya. Jadi kabar gembira bagi yang sedang teraniaya sekarang. Rupanya ini adalah bahan baku kebahagiaan. Simpanlah baik-baik. Next, ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala. Saya sudah melihat orang yang fitnah saya datang sama saya berlutut menangis. Setelah setahun 2 tahun peristiwa itu. Orang yang fitnah saya mendapatkan sebuah masalah yang besar. Yang ditelepon pertama saya, Amang, saya lagi begini, tolong doakan saya. Saya difitnah di mana-mana. Udah kenyang. Udah apa-apa. Luar biasa. Jadi kalau Anda belum pernah difitnah, saya berdoa minimal 1 kali 2 kali Anda pernah ngalamin itu, supaya tahu sedikit. Unang tabu-tabu. Amin Bapak Ibu. Coba tanya doa kirimu, udah pernah nggak difitnah, bilang. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang ke-12, ini bukan pengajaran yang baru loh. Ini bukan pengajaran sesat, ini Alkitab. Ini Alkitab. Lihat itu, nabi-nabi itu udah punya pengalaman dulu. Supaya nanti kita ketemu dengan nabi-nabi di surga, ada cerita kita. Enggak diam saja. Jadi kalau kamu enggak ngalamin yang begitu-begitu tadi yang di atas, nanti jumpa mereka di surga. Brur, kamu jemaat mana? GBI Jalan Kartini. Gimana kesaksiannya? Berapa ratus kali kamu difitnah? Oh ya, belum pernah. Kan jadi lucu jadinya. Jadi enggak sur jadinya Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau berbahagia. Jadi kebahagiaan itu ambil dari apa yang kau alami sekarang. Itu makanya Yohanes pasal 21. Di waktu mereka tidak bahagia, mereka mempunyai sebuah kekuatan. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Lihat itu di sana. Ada berapa kata mereka di sana? 1, mereka. 2, mereka. 3, mereka. 4, satu ayat yang sederhana menyimpan 4 kata mereka. Jadi kalau orang lagi lemah, ada sebuah kekuatan. Apa itu? Bersatu. Yesus berkata, kalau rumah tangga sudah mulai terpecah-pecah, siap-siap diambang kehancuran. Apa kekuatan mereka? 1. Mereka tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka enggak mencari kambing hitamnya. Kambing putih aja enggak ada. Mereka mau cari kambing hitam. Gara-gara kau itu alani hodi, terlambat kita nelayan. Tidak. Mereka. Artinya kekuranganmu, kekuranganku, kelebihanku. Kalau rumah tangga begini, maka mereka akan bisa terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa rumah tangga banyak cekcok, banyak bertengkar? Karena mereka tidak mau bersatu. Makanya Amsal berkata, di waktu kesesakan, kalau hatimu tawar, kecillah kekuatanmu. Lagi perang ya, jangan banyak sakit di hati. Mempercepat matimu. Lihat itu mereka. Ayat keempat. Next. Yesus datang membawa pengurapan Tiberias. Good vision, sesuatu yang baru. Ayat kelima. Yesus bertanya, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Apa? Jawab siapa? Apakah jawab setengah mereka? Tidak. Jawab mereka. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau suami istri itu pun begitu. Kan badan kita ini kan kata kitab Korintus, kita ini anggota tubuh. Kepala siapa? Yesus Kristus. Jadi oke, Bang Andre minta tolong Bang Andre. Sini Papa Uli. Nah, kalau ada orang yang mau mengganggu anggota tubuh Kristus, misalnya dia mau mengganggu mulutnya, hampir begini mulutnya, maka tangan ini akan membela mulut itu. Tangan ini gak boleh berkata begini, itu kan urusan mulut. Mulutlah yang nangkis, gak bisa. Karena mulut gak bisa bergerak. Yang bisa bergerak menangkis itu tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu juga dengan suami istri. Jangan sakitin suami dan istrimu. Sama anak-anakmu.
Lihat itu, anggota tubuh Kristus. Mau diganggu mulutnya, ditangkap sama tangannya. Kenapa? Karena tangan tahu, kalau mulutnya nggak mengunyah makanan, tangannya pun nggak kuat. Ada orang berkata kan, biarkan saja, jangan masukkan makanan ke mulut, enak saja dia. Kok mulut paling enak ya dalam tubuh kita? Semua yang enak-enak dimasukkan ke dia. Coba kamu hentikan makanan ke mulutmu, lama-lama tubuhmu habis. Begitulah yang saya maksud. Itu makanya mereka siap menyambut pengurapan ini. Karena mereka sama-sama. Ayo bro, kita sama-sama. Sama-sama kalah, sama-sama menang. Kalau engkau menang, saya menang. Kau kalah, saya kalah. Saya ada di pihakmu. Itu makanya Tuhan datang sama mereka. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Ayat ke-14 berkata bahwa ini adalah pertemuan ketiga kepada murid-muridnya. Setelah dia menampakkan diri. Yang begini Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan tadi pagi. Ciri murid yang pertama itu apa? Teachable, mudah diajar, gampang diajar, enggak banyak ngelawan. Anak saya, kalau di rumah dia jadi anak saya. Suka-suka dia. Mau main game, mau lompat-lompat, makan sambil angkat kaki. Si Neni kelas 4 SD, suka dia. Tapi sejak jam 8 pagi dia pakai baju sekolah. Dia di sekolah sampai setengah 2. Dia bukan anak saya, tanda kutip. Dia adalah murid. Apakah dia berani membuat seperti di rumah dia? Dia buat di sekolah. Guru sedang mengajar, dia main-main lompat-lompat, makan minum sana sini. Tidak bisa. Dia akan dikeluarkan dari sekolah. Makanya di saat guru lagi menerangkan, seriuslah. Karena aku nggak tahu, kemungkinan ada soal-soal ujian yang akan keluar di situ. Kenapa banyak orang Kristen waktu datang ujian dia nggak siap? Karena waktu guru menerangkan, Yohanes 13 ayat 13 berkata, Yesus adalah guru dan Tuhan. Kita bermain-main. Kenapa kau banyak terjebak Batman? Waktu guru menerangkan, engkau bermain-main. Saya berbahagia hari ini Anda menggenapi Ibrani pasal 10 ayat 25. Anda tidak seperti kebiasaan orang lain, beberapa orang. Tapi lihat, siapa guru kita? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dengar firman Bapak Ibu, itu guru sedang mengajar. Diam-diam guru nyelipkan soal-soal ujian nanti di bulan Juni. Kalau engkau nggak dengar, itu lewat. Haleluya. Makanya pakai rumus Amsal 20 ayat 12 itu. Pakai matamu, pakai telingamu. Saudara tahu kenapa Petrus bisa mengalami pemulihan? Karena dia mendengarkan gurunya berbicara, walaupun melalui seekor ayam. Kok. Petrus menangis. Dia enggak melihat ayamnya, dia melihat nubuatannya. Murid itu begitu, begini, peka. Perhatikan itu. Makanya orangnya kadang-kadang ya, sebelum ada dia mengalami musibah atau masalah yang berat, biasanya sudah ada tanda sama dia. Kalau enggak melalui mimpi, melalui tondinya. Kenapa seseorang bisa begitu? Karena dia dekat dengan gurunya. Gurunya sudah beritahu jalannya ke sini. Nanti kemungkinan akan terjadi begini, tapi engkau tetap kuat ya, enggak apa-apa. Saya pegang engkau. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, semua hal yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. That's right. That's right. Itu murid. Mudah diajar, ngomong kanan kirimu. Gampang diajar, bilang. Jangan sosok ngajarin, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbang, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau
Panjang hidupku kau sayang, napasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Gembala sudah dipanggil Tuhan sejak 30 tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya masih menjadi hamba Tuhan. Begitu banyaknya proses sebagai murid yang harus saya lewati. Tapi sampai hari ini saya tidak mau lari dari panggilan Dia. Hidup itu misteri. Makanya orang mencintai Tuhan itu nggak bisa dipaksa. Kalau Anda belum mau melayani Tuhan, tidak apa-apa, nggak akan saya paksa. Just following, biarkan mengalir semua. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Orang nggak suka berbuat baik, nggak bisa dipaksa. Percaya sama saya. Tetap itu harus lahir dari hatinya. Itu firman Tuhan. Gak bisa dipaksa. Makanya waktu Tuhan Yesus bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka tidak ada. Ayat ke-6. Yang kedua, seorang murid adalah seorang yang belajar just do it. Taat. Dikatakan di sana ayat ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka. Mana ayatnya? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya percaya sama Yesusku, sangat mudah bagi Dia untuk memberkati jemaat Tuhan. Tapi kenapa sebaliknya yang terjadi? Karena kapasitasmu menerima berkat Tuhan tidak mampu. Malah justru banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara berkat. Tuhan takut nanti, khawatir tanda kutip nanti jalamu koyak kalau Dia isi jalamu dengan ikan yang banyak. Tapi dasar manusia mintanya mau yang banyak, tapi ngasihnya mau yang sedikit. Betul apa betul? Belajar jangan begitu. Ya Pak Gembala, kadang-kadang untuk jajan coklat saya korbankan buat orang lain. Apalah arti sebuah coklat bagi saya? Emang saya langsung mati? Tidak. Saya harus ambil sedikit beras saya. Satu anak Tuhan di sini, 1, 2 kali 3 bulan kita bawa ke anak panti asuhan. Supaya saudara tahu. Apa membuat saya mati gara-gara 5 kilo beras saya kasih sama mereka? Tidak ada yang bisa saya lakukan sebelum saya mati, meninggalkan dunia ini. Hidup itu misteri, kita nggak tahu hidup kita kapan. Jam terus berdetak. Belajarlah taat. Taat itu nggak begini, oh iya Tuhan, tapi, nah ada orang begitu kan, bagus nggak ya stepnya ya? Oh iya bagus, lumayan, tapi, nah ini banyak orang begitu. Ya udah oke semua, iya sudah oke, keyboardnya bagus kok Pak Obed, tapi, coba lu salaman kanan kiri. Oh cantik gue bilang, tapi coba pasti gak enak kan? Haleluya. Masuk surga enggak? Iya, udah pas mau masuk. Tapi itu bukan taat namanya. Ayo melayani Tuhan, iya. Tapi hati-hati. Mungkin tapinya gak tahu orang, pendetamu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Taat. Kalau Tuhan bilang lemparkan sebelah kanan, jangan taruh sebelah kiri. Pak jago-jagohon. Ini yang pas Tuhan. Siapa yang bisa menjamin? Kenapa mesti dilawan? Bukankah rancangan Tuhan itu? Setinggi langit dari bumi seperti rancangan kita. Amin Bapak Ibu. Saudara diberkati, amin. Percaya sama saya. Kalau engkau mau belajar taat sama Tuhan, taat itu enggak enak. Tapi taat itu akan selalu menjadi pintu untuk menerima mujizat dari Tuhan. Percaya sama saya. Waktu mereka menebarkannya, mereka tidak dapat menariknya lagi. Lalu dalam sebuah sabatikal doa, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan semalam-malaman mereka nabur sana, nabur sini, jalannya kok ikannya kok enggak ada 1 ekor pun. Lagi kemana ikannya? Enggak mungkin kan pergi ngumpet di Danau Toba. Kejauhan itu. Ongkos perjalanannya udah berapa lama?
Nggak mungkin di bawah batu karang. Karena mereka semalaman, berarti mungkin udah ratusan kali jalannya dilempar. Lalu Tuhan jawab saya, hambaku, ikan itu ada di sini. Coba ikutin Pak Gembala. Ya, kecuali mulutnya ditinggalkan di rumah. Yang bawa mulut, ini. Bilang begini, berkat itu ada di sini. Waktu Tuhan Yesus bilang begini, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Lalu ikan-ikan yang ngumpet semalaman itu dengar. Itu firman Tuhan. Mereka lari. Ngejar apa? Ngejar jalannya Simon Petrus. Pak Gembala mau tanya, siapa yang mau ngejar ikan apa dikejar ikan? Salaman kanan kiri. Jangan kejar ikan terus bilang capek kok nanti bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah kejar berkat, kejarlah Tuhan Yesus. Jangan sampai setengah mati engkau ngejar berkat itu. Engkau lupa ngejar Tuhan. Ikan-ikan itu datang. Yunus pasal 1 ayat 17. Atas penentuan Tuhan. Saya mau beritahu ya. Tuhan itu punya kuasa atas seluruh alam semesta termasuk atas ikan-ikan. Yunus 1 ayat 17 berkata begini. Coba dibaca dulu. Yunus 1. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Jadi Tuhan itu bisa ngatur berkatmu. Aturlah persembahanmu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur berkatnya. Yunus 2 ayat 10. Lihat itu. Baca sama-sama 3, 2, 1. Kepada siapa Tuhan berfirman? Yang di depanku ini ikan apa manusia? Salaman kanan kiri, kamu bukan ikan bilang. Haleluya. Ikan saja Tuhan berfirman. Apalagi kepada dirimu. Ikan saja mau taat. Kenapa kau suka melawan? Ikan baik-baik. Ikan yang paling besar. Datang dia. Telan Yunus. Telan. Ikan. Ya Tuhan. Muntahkan. Untung Yunusnya keluar dari mulut ikan. Keluar dari belakang. Ayo ngomong kanan kiri. Keluar dari depan bilang. Jangan dari belakang bilang. Jangan suka main belakang di sini ya. Haleluya. Jangan ada suka main belakang di sini. Hati-hati. Main belakang itu iblis itu. Simbolis itu. Hantu namar tanduk itu setengah. Kalau 7 gak cukup. Amin ya. Ayo supaya mantap. Jangan suka main belakang bilang. Udah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bagi berdiri. Saya sudah laporkan dari malam belum makan Bapak Ibu. Tapi saya percaya berkat Tuhan sudah turun dalam hidup saudara salin. Amin. Ya. Jangan suka main belakang. Hati-hati. Ini pesan Pak Gembala ini. Ya pesan Tuhan. Ya kalau enggak seperti Yunus nanti bisa balik. Keluarnya dari belakang bukan dari depan. Semua harus main depan. Jujur, ngomong apa adanya. Jangan main konspirasi, jangan korupsi, jangan dikebiri, jangan disunat, jangan dimarap. Pedagang, jadilah pedagang yang baik. Tetanggamu harganya 10.000, kamu juga 10.000. Jangan dinaikin. Ini pesan Tuhan buat kita semua. 2 saja yang saya sampaikan seperti ibadah pertama. Yang pertama teachable, mudah diajari. Itu seorang murid. Yang kedua mau belajar taat. Kadang-kadang gak mudah. Kadang-kadang gak mudah. Hambaku, anakku, kasih ke sini berkatmu itu. Aduh Tuhan, ini untuk ini. Tapi kalau engkau tahu itu dari Tuhan, hal yang paling bijaksana Anda lakukan, just do it. Ada rencana Tuhan di situ. Saudara tahu mereka dapatkan apa? Mereka dapatkan ikan yang besar-besar 153 ekor banyaknya. Puji Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagi